Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang lalu yaitu tentang IP address dan subnetting, gitu. Nah, di sini ada penjelasan IP address, saudara bisa baca. Yang pertama di sini pembahasan kita masuk ke pembagian kelas IP address. Nah, di sini pembagian kelas di sini ada tiga pembagian. Pertama A, B, dan C. Rank address berarti di sini maksudnya alamat dari IP-nya tadi mulai dari rank 0 sampai 126. Berarti misal contohnya di sini 10.100.100.10 itu kalau untuk yang A. Nah, sedangkan default subnet masknya, penentuan subnet masknya berarti di sini ada 255.000 dan maksimal kliennya di sini berarti ada sebanyak 16 juta lebih kliennya di sini. Nah, apa ini maksud dengan klien di sini? Jadi maksud klien di sini ini untuk penentuan dari IP address lokal ataupun yang public. Itu banyak kliennya. Di sini kan IP address kan terbagi dua, public dan lokal dijelaskan pada bagian atas. Nah, kalau maksimal klien di sini berarti dia berinduk terhadap satu server. Contohnya seperti yang mana klien? Nah, contoh sederhananya seperti yang ada pada labor-labor ataupun pada warnet. Di sana kan pada warnet misalnya ada pembagian 10 klien dan depannya itu terbagi dalam satu server untuk yang bagian depan atau bagian admin. Selebihnya itu berarti berinduk kepada server, berarti itu namanya sebagai klien. Nah, itu maksud dari klien tersebut. Selanjutnya di sini kelas B. Kelas B di sini rank address-nya mulai dari 128 sampai 191 dan subnetnya bisa saudara lihat sendiri di sini. Nah, sedangkan yang IP address 192 sampai 223 yang membedakan kliennya maksimal kliennya dan subnet masknya. Kliennya maksimal di sini 254, yang untuk kelas B 65.534. Nah, jadi nanti saya perlihatkan contoh dari rank address di sini. Selanjutnya di sini struktur IP address. Nah, di sini ada struktur IP address IP versi 4 ini ya, IP versi 4 address yang mulai dari 192 sampai 10 di sini ini yang dimaksud dengan network portion. Nah, berarti yang untuk paling akhir di sini ini jumlah hostnya, jumlah banyak dari komputer yang menggunakannya berarti ada 10 host di sini maksudnya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat jenis IP address. Nah, ini IP address public ataupun IP privat. IP privat tidak disalurkan melalui internet. Nah, IP privat di sini kita lihat pembagiannya ada 10 sekian 172. Nah, saya kasih lihat sebagai contoh IP versi 2 gitu. Kalau versi 1 mungkin yang mulai dari 192 168 ini kan versi 3, versi C maksudnya. Nah, ini bisa saudara lihat pada komputer-komputer labor atau dalam jaringan IndiHome kalau nggak salah pakai 192 juga ini kalau nggak salah. Nah, kita lihat IP punya saya. Cara lihatnya di dalam control panel. Oke, kita ambil network internet, network and sharing center. Selanjutnya Ethernet 2. Oke, kita ambil bagian detail. Nah, di sini IP address saya 172.20.10.3 di sini. Nah, berarti di sini saya menggunakan IP address yang versi B. Maksimal klien saya ini sebanyak 65.000 gitu. Nah, oke. Ini sebagai contoh aja. Nah, selanjutnya di sini kelas A. Nah, bagian N maksud N dan H di sini menerangkan sebagai network. Ini maksudnya yang dijelaskan pada bagian atas ini tadi. Oke. Ini sebagai network dan yang H sebagai host. Nah, ini sebagai hostnya. Kalau yang untuk kelas A. Kalau kelas B seperti ini. Berarti network saya yang mana? Network saya ada 172.20 gitu. Dan yang bagian dua bagian terakhir di sini ini sebagai host. Berarti ini ada berapa host saya di sini? 10 dan 3 ini sebagai host saya gitu. Nah, berarti di sini ada 3 komputer terakhir di sini yang aktif di dalam satu jaringan saya yang ini. Oke.
Nah, ini contohnya 172. Nah, ini. Nah, hostnya, ini keterangannya, ini sebagai network, hostnya merupakan 10.1 gitu. Ini 10.1, ini hostnya, berarti punya saya 10.3 gitu. Nah, oke, ini yang kelas C, saudara bisa lihat. Nah, berarti kalau kelas C 192, 168, 10 ini sebagai networknya tadi. Sedangkan 1 sebagai host gitu. Nah, saya rasa saudara nggak susah membedakannya. Nah, ini subnetting ini udah dijelaskan juga tadi di bagian atas di sini. Dia memang 255 ya subnetting itu. Nah, di sini. Nah, ini sebagai number of network. Nah, ini maksudnya apa gitu. Host per network. Ini maksudnya apa gitu. Kok ada gambar-gambar awan-awan gini. Nah, gitu. Nah, jadi ini maksudnya number of network. Berarti nomor dari network ini berapa banyak jumlahnya gitu. Nah, inilah yang membedakan A, B, dan C. Kalau yang C ini number of networknya bisa mencapai 2 juta. 2 juta number of network. Berarti sampai 2 juta nomor dari networknya tadi. Nah, host per networknya bisa mencapai 254. Ini pula yang membedakan. Hostnya kecil sedangkan number of networknya ini besar gitu. Sedangkan kalau yang untuk hostnya kalau dari kelas A ini cukup lumayan besar. Kebalikan gitu ya. Kalau dari apa, makanya ini diberi seperti gambar awan. Berarti ini cloud, namanya cloud, seperti cloud computing gitu. Nah, gambar awan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa melihat-lihat juga, nanti membaca juga nanti dari referensi-referensi buku jaringan komputer untuk lebih detailnya. Karena kalau seperti online di sini cukup lumayan susah saya menjelaskan gitu ya. Nah, jadi ini pembagiannya number of network di sini ada 126 kalau yang untuk kelas A, yang kelas B ada 16.000 dan kelas C sebanyak 2 juta kalau number of networknya. Sedangkan konsep ini sebagai konsep tadi. Nah, ini maksud dengan konsep tadi atau cloud computing yang saya jelaskan berapa jumlah banyaknya gitu. Nah, diilustrasikan menggunakan gambar ini, itu maksudnya. Sedangkan host per network di sini kalau yang kelas A, ini bisa saudara lihat sendiri karena di bagian atas di sini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, ini klien maksudnya gitu ya. Nah, ini maksudnya klien gitu. Sama nggak? Oh, sama. 16.777.214. Kita lihat. Oke, sama. Nah, selanjutnya subnetting. Nah, subnetting. Subnetting di sini dimulai default subnettingnya diakhiri dengan 255 atau dari 230 sampai 30. Nah, ini maksudnya subnetting di sini. Nah, berarti dia yang bagian ini ya. Nah, ini udah ketentuan kalau untuk bagian 255 dan diakhiri sampai 255 dari 24 sampai 30 komputer. Gitu. Itu maksudnya. Nah, contoh kelas C ini contohnya tadi. Contohnya. Nah, contohnya di sini kita lihat IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.225.255.0 buka kurung per 24. Maka berapa jumlah network dan host yang akan terbentuk? Berapa jumlah hostnya? Gitu. Nah, di sini akan ada jawaban rumus net 2n. Di sini sebagai keterangan binary-nya ya, binary 1 setelah default, berarti setelah defaultnya tadi 1. Selanjutnya di sini setelah default saudara bisa baca di sini. Nah, ini kita lihat berapa host yang terbentuk nantinya. Nah, di sini bisa kita lihat berapa jumlah host, maka menghitung jumlah network dan host terbentuk dari mana IP address di sini. Nah, network di sini 2, sedangkan hostnya di sini juga 2. Satu network 254 host gitu. Karena di sini kenapa 254? Maksimal dari 255 yang di sini berarti dikurang 1 tadi kan. Nah, makanya jumlah networknya 1, networknya tetap 1 di sini.
Satu network berarti hostnya sebanyak 254. Nah, yang mana sebagai network? Berarti sebagai network mulai dari 255 yang ini. Yang ini 192 sampai 10. Ini 192, 168, 10. Berarti ini sebagai network. Dan sebagai hostnya berarti di sini satu host. Kenapa di sini satu host dijelaskan? Karena di bawah subnet defaultnya di sini ada 255. Nah, berarti ini komputer yang pertama itu maksudnya. Komputer yang pertama menggunakan alamat IP ini. Selanjutnya kalau untuk komputer yang kedua berarti diubah aja ujung ini menjadi 10.2. Berarti itu komputer yang kedua mendapat alamat IP menggunakan satu network di sini. Nah, sampai sebanyak 254 gitu. Nah, oke. Nah, di sini kalau yang untuk network dua network berarti ini dibagi. Dibagi dua network berarti sebanyak 254 ini dibagi dua network gitu. Nah, dua network berarti networknya di sini udah ada dua pembagian network. Nah, selanjutnya di sini alamat IP masih sama. Nah, ini kalau untuk 8 network. Rumusnya bisa saudara lihat sendiri ya, rumusnya. Nah, di sini rumusnya bisa saudara lihat sendiri. Jadi pembagian host ini tergantung jumlah networknya tadi, berapa jumlah networknya, sebanyak itulah dapat hostnya nantinya. Nah, makanya kemarin saya kasih tugas yang ini. Nah, alhamdulillah saya lihat jawabannya lumayan bagus gitu. Ada juga yang agak yang kurang-kurang, tapi udah sebagian saya lihat udah pada paham gitu. Nah, itulah dari pembagian-pembagian alamat-alamat IP dan subnet mask atau dari jumlah setting kelasnya gitu. Nah, ini. Jadi alamat IP di sini ada dua. Yang pertama versi 4 dan ada lagi di sini versinya kita lihat properties di sini. Oke. Nah, di sini ada IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini belum kita gunakan. Kalau untuk jaringan-jaringan hanya lihat jaringan lokal umumnya kita menggunakan versi 4 di sini ya. Jarang kita menggunakan jarang kita temukan di sini versi 6. Kalau di luar mungkin kebanyakan udah ada yang versi 6. Nah, oke, saya kira batas itu dulu pembahasan kita. Jika ada pertanyaan nantinya dipersilahkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.